شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pendengar kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Dalam sebuah hadis dikatakan dalam riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min ar-rafas wal laghwi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla al-salah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah faya sadaqat minas sadaqat. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr untuk mensucikan orang yang berpuasa dari rafas dan perbuatan yang tidak berguna, dan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dan apabila ditunaikan zakat tersebut sebelum sholat, maka itu adalah namanya zakat yang diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan apabila ditunaikan setelah sholat, itu merupakan sedekah biasa. Dari hadis tersebut, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat fitr hukumnya wajib. Pertama, wajib bagi orang yang mempunyai simpanan makan lebih di hari itu, di hari raya 1 Syawal. Wajib bagi semua kaum muslimin, lelaki atau perempuan, kecil ataupun tua. Yang kedua, wajib bagi orang yang menyaksikan atau yang menemui Ramadan serta hari raya. Maka apabila orang tidak menemui Ramadan, seperti anak yang baru lahir 1 Syawal sebelum ditunaikan hari raya, maka dia tidak kena kewajiban bayar zakat tersebut. Dan juga orang tua yang berpuasa 1 bulan mendekati akhir Ramadan kemudian meninggal, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Selanjutnya, apa yang dibayarkan untuk zakat fitrah ini adalah bahan makanan, bahan pokok, gandum atau kurma, ukurannya 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Kalau beras, pemerintah Indonesia sudah menetapkan untuk zakat fitrah ini 2,5 kilo. Tetapi apabila kita membayar lebih, barangkali itu lebih baik karena berhati-hati daripada kurang, maka dilebihkan lebih afdal. Kemudian, kapan waktu dibayarkan zakat tersebut? Zakat tersebut dibayarkan malam hari raya. Boleh sebelumnya 1 hari atau 2 hari sebagai rukhsah, memberikan kelonggaran, tetapi yang lebih afdal dibayarkan ketika hari raya itu sebelum sholat dimulai. Dan orang yang membayarkan zakat fitrahnya setelah sholat dimulai atau setelah sholat selesai, maka itu tidak dianggap zakat fitrah, tetapi hanya sebagai sedekah biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mustahik daripada zakat fitrah ini adalah fakir miskin, karena zakat fitrah bukan seperti zakat mal yang mempunyai alokasi 8 tempat. Karena zakat fitrah ini posisi dan statusnya adalah seperti kafarat, sebagai pelebur dosa dari kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Tidak sama sekali dengan zakat mal, maka ini alokasinya hanya kepada fakir miskin. Kemudian selanjutnya, apa hikmah di balik zakat fitrah ini? Pelaksanaan zakat fitrah adalah sebagai pengejauhan tahan rasa kasih sayang kepada kaum du'afa, kaum fakir miskin, supaya mereka senang di hari raya, mereka bergembira, bisa mengikuti sholat berjamaah pada hari raya, senang bersama orang-orang muslim saudara yang lain. Karena orang muslim
dengan yang lain adalah satu kesatuan, maka Rasulullah mengatakan, menggambarkan orang muslim dan yang lain adalah seperti badan atau bangunan. Kata Rasulullah SAW, masul mu'minina fi tawadihim wa taruhumihim kama sari jasadin wahid idza istaka minhum 'udwun tada'a sa'ira jasadi bis-sahri wal huma. Orang muslim satu dan yang lainnya seperti jasad. Maka apabila salah satu anggota badannya sakit, semuanya ikut merasakan sakit itu. Kemudian hikmah yang lain di antara hikmah Haidul Zakal Fitri adalah sebagai pelebur dosa. Maka kesalahan dan kekhilafan serta perbuatan yang tidak bermanfaat yang terjadi ketika dia puasa akan dilebur dengan zakat fitrah ini. Dan juga zakat fitrah akan mensucikan jiwa seorang, jiwa yang kotor seperti bakhil, pelit, rakus. Maka apabila seorang memberikan pemberian kepada orang lain, otomatis kerakusan dan kepelitan itu akan sirna. Di antara hikmah yang lain adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan beramal saleh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan amal-amal saleh pahalanya dilipat gandakan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Syaitan sedang dibelenggu, bahkan di satu Ramadan itu, di hari Ramadan itu ada suatu malam yang kemuliaannya sama dengan beribadah 1000 bulan. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima apa yang kita upayakan di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.